memang beberapa customer yang kami temui memang dia pada saat dia mau mulai untuk beralih profesi menjadi driver taksi online gitu. Jadi tempat kami memang salah satu tempat untuk mereka untuk mencari kendaraan. Kalau kita bicara segmen terbesar itu saat ini itu ada di LCGC dan LMPV. Oke. Gitu. Jadi di passenger ya berarti ya? Betul, passenger. Jadi kalau kita bicara passenger ini, kalau lebih spesifik lagi, kalau kita bicara LMPV, itu contohnya Avanza, Xenia, itu bisa dibilang kayak mobil sejuta umat ya di Indonesia ya. Mobil keluarga ya? Betul. Nah, itu juga menjadi kontributor terbesar di penjualan kami juga. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Kristupak Sri Simarmata selaku B2B Non-Leasing Departemen Head JBA Indonesia. Ya, betul Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tupa sudah berkenan menerima Trasgo di mana Pak? Ini sekarang kita ada di cabang Jakarta Raya, salah satu cabang terbesar kami di seluruh Indonesia. Oke, Pak, menarik. Perjalanan dari JBA Indonesia mungkin bisa sekilas profilnya seperti apa dan transformasinya sampai hari ini. Oke. Nah, jadi JBA itu sendiri berdiri tahun 2011. Awal mulanya JBA itu secara perusahaan berasal dari Jepang, di mana JBA itu singkatannya adalah Japan Bike Auction. Oke. Japan Bike Auction ini memang salah satu balai lelang yang ada di Jepang, di mana mereka memang fokusnya ke lelang sepeda motor. Nah, dari Jepang, mereka hadir ke Indonesia tahun 2011, sampai di Indonesia mereka melaksanakan lelang, ternyata sampai di Indonesia melihat pasar mobil juga begitu besar. Nah, akhirnya di tahun 2011, hadir di Indonesia, langsung masuk ke segmen sepeda motor dan juga mobil. Nah, sampai saat ini transformasinya perusahaan JBA ini sekarang masuk ke berbagai segmen, termasuk ke segmen mobil-mobil niaga, khususnya juga ada alat berat juga, gitu. Dari 2011 Pak ya? Itu lebih dari 10 tahun ya? Betul. Hitungannya dari JBA ini sudah masuk dari ekosistem otomotif nasional gitu. Betul. Secara posisi seperti apa Pak JBA di ekosistem otomotif? Khususnya di kendaraan bekas ya? Ya, nah jadi gini, awal mula JBA itu berdiri di Indonesia itu mayoritas dari konsumen atau customer yang hadir di Indonesia itu adalah pedagang mobil bekas. Di mana JBA ini menjadi salah satu sumber dari keberadaan unit-unit yang akan mereka jual. Jadi bisnis mereka ini itu bisa berjalan di mana mereka mendapatkan sumber unitnya dari JBA. Jadi JBA bisa dibilang berperan penting dalam bisnis perputaran bisnis mobil bekas di Indonesia. Gitu. Dan menariknya lagi kan JBA ini bagian dari ASA Group Pak ya. Betul. Dan itu tentu dan ASA Group ini kan ada lini bisnis yang mungkin relevan atau linear dengan otomotif. Gimana sinerginya Pak antara semua lini bisnis tersebut? Kalau saya jelaskan lebih spesifik lagi, di dalam ASA Group ini kami berdiri di dalam satu grup company lagi yang namanya Autopedia Sukses Lestari. Di mana Autopedia ini memiliki 4 pilar bisnis. Kami salah satunya adalah JBA, yang kedua itu Caroline, yang ketiga itu Motogadai, yang keempat ini adalah Kartalog. Nah, 4 lini bisnis dalam Autopedia Group ini, disinilah kami berkolaborasi, di mana kami sebagai balai lelang itu juga akan mensupport sister company kami yang bergerak di bidang used car, yaitu Caroline tadi. Nah, salah satunya bisnis kami ini adalah Motogadai, di mana Motogadai ini menyediakan satu pelayanan pembiayaan, tapi tidak seperti leasing pada umumnya, karena kami memakai konsep gadai.
Nah, yang terakhir itu ada Cartalog. Cartalog ini kami menyediakan satu sistem price engine. Jadi di mana Cartalog ini bisa menyediakan informasi terkait dengan pergerakan harga-harga kendaraan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi 4 sektor bisnis ini memang kami usahakan selalu berkolaborasi dengan cukup baik di dalam Autopedia Group. Gitu. Artinya dari semua lini bisnis itu saling berkaitan. Betul. Menariknya di 5 tahun terakhir ini kan bukan tahun yang mudah ya untuk di beberapa industri. Betul. Nah, secara milestone sendiri apa yang terjadi Pak dengan JBA Indonesia, Pak? Oke, kita bicara 5 tahun sendiri ini berarti kita bicara diawali dari pandemi. Betul. Pandemi itu merupakan secara general pandemi itu bukan kondisi yang baik bagi negara kita pada umumnya. Jadi mungkin pada waktu itu hampir semua sektor itu mengalami penurunan yang cukup signifikan pada saat itu. Nah, kami sebagai Badan Lelang Otomotif pada saat itu kami juga berpikir ataupun memprediksi akan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi ternyata yang terjadi selama pandemi 5 tahun terakhir ini, secara penjualan kami bisa dibilang malah cukup meningkat. Oke, justru meningkat? Justru meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita bicara peningkatan ini dari jumlah unit yang terjual. Jadi kalau kita bicara dari 2020 ke belakang dan 2020 sampai saat ini, itu justru JBA mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebenarnya. Nah, hanya saja kalau kita bicara dampaknya apa sih bagi JBA sendiri, secara penjualan unit tadi saya bilang itu tidak ada masalah, malah meningkat, tapi mungkin yang berdampak ke kami adalah dari nilai penjualannya. Jadi mungkin kalau kita bicara satu kendaraan, sebelum-sebelumnya nilai kendaraannya bisa terjual contoh di angka 100 juta misalnya. Mungkin untuk momen-momen tertentu pergerakan harganya lebih terlihat dan cenderung sedikit menurun gitu. Nah, mungkin dampaknya di kami mungkin saat itu 5 tahun terakhir dari pandemi sampai saat ini, secara perkembangan dari perusahaan kami, saya bisa bilang merupakan 5 tahun dengan penjualan terbaik selama JBA berdiri. Apa yang menyebabkan justru pandemi meningkat, Pak? Pemicunya apa, Pak? Nah, di situ kami berpikir begini, bahwa ternyata kebutuhan untuk kendaraan bekas itu memang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Karena kita bicara wilayah Indonesia, Indonesia ini memiliki karakter yang berbeda-beda di masing-masing daerahnya. Gitu. Mungkin kalau kita bicara Jakarta, itu akan berbeda situasinya dengan kalau kita bicara Kalimantan, gitu loh. Orang Jakarta boleh ngomong kalau sekarang situasi susah, penjualan mobil susah, tapi tidak begitu dengan daerah-daerah lain, gitu. Jadi kalau menurut kami sendiri, dengan karakter yang berbeda dari masing-masing daerah ini, itu yang mendukung bagaimana penjualan kami malah bisa meningkat sebenarnya, gitu. Oke. Sekarang masuk ke layanan yang dimiliki oleh JBA, Pak. Bisa disebutkan satu persatu. Secara pelayanan yang kami siapkan hari ini, dari sisi pembeli, kami memiliki satu sistem membership, di mana sistem membership ini akan memberikan benefit yang lebih bagi seluruh customer ataupun pembeli-pembeli yang hadir di JBA. Mereka akan mendapatkan benefit-benefit, salah satunya contoh mereka akan mendapatkan asuransi. Jadi mungkin kami menjadi satu-satunya balai lelang yang menyediakan asuransi kepada member-member kami. Itu salah satunya. Dan kemudian mereka mendapatkan pelayanan lebih, di mana mereka bisa melakukan penawaran atas unit yang lebih banyak dari yang seharusnya. Gitu. Itu mungkin dari sisi pembeli. Nah, kalau untuk layanan kami dari sisi penitip atau pemilik kendaraan di tempat kami juga menyediakan layanan mobilisasi. Jadi mobilisasi unit itu tidak perlu dilakukan lagi oleh pemiliknya. Mereka tinggal info saja ke kami kapan dijemput, di mana itu semua kami selesaikan. Gitu. Mungkin itu beberapa layanan dari kami. Gitu. Secara apa mungkin buat orang awam, secara bisnis proses ini seperti apa, Pak, sih di JBA ini? Nah, jadi secara bisnis proses mungkin saya akan mulai menjelaskan begini, bahwa
JBA Indonesia itu bukan perusahaan jual beli. JBA Indonesia itu tidak memiliki aset yang dijual. Oke, tidak ada. Tidak aset ya. Kami adalah perusahaan jasa. Kami adalah perusahaan pelayanan. Kami adalah penyelenggara lelang, di mana kami sebagai balai lelang itu menerima kuasa dan menerima amanah dari pemilik-pemilik mobil ini untuk diserahkan ke kami, di mana kami melakukan event atau acara lelang yang kami buka untuk publik. Kami buka untuk umum, tidak ada pembatasan sama sekali, semua orang boleh mengikuti dan tidak ada pembatasan jumlah unit yang akan dibeli. Nah, dari situ semua orang itu boleh datang ke kami untuk melakukan pengecekan kendaraan sebelumnya. Jadi memang kami menyarankan, malah mewajibkan sebenarnya seluruh customer kami itu untuk melakukan pengecekan. Memang kami melakukan sebutannya checklist sebelum kendaraan ini kami lelang. Tapi kami tidak bisa memastikan apakah penilaian kami itu sudah sesuai dengan penilaian orang lain. Jadi semua customer kami sarankan untuk melakukan pengecekan di pool kami. Lelang akan berjalan 1 minggu 1 kali. Dan semua orang boleh mengikuti secara offline ataupun online. Oh, bisa online juga? Betul, karena salah satu sistem yang kami punya untuk melaksanakan lelang ini adalah sistem online. Sistem online ini itu bisa diikuti melalui 2 cara, melalui website kami, dan yang kedua melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store ataupun di App Store. Itu semua bisa di-download semuanya, di mana informasi-informasi unit, informasi jadwal lelang, informasi pelunasan itu semuanya sudah ada di dalam situ. Gitu. Jadi pelaksanaan lelang bisnis kami, lelang di tempat kami itu semuanya sudah berjalan secara online dan orang bisa mengikuti lelang dari manapun. Gitu. Jadi kami tidak membatasi karena lelang kami ini semuanya berjalan secara real time. Jadi apa yang terjadi di lokasi kami secara offline itu juga yang akan dilihat oleh customer kami yang mengikuti lelang secara online. Gitu. Secara bisnis proses itu baik perorangan dan corporate sama, Pak? Secara bisnis prosesnya semuanya sama. Sama. Yang membedakan itu adalah perihal legalitasnya. Jadi semua penitip-penitip unit yang ada di tempat kami, semuanya itu memiliki dasar legalitas, yaitu perjanjian kerjasama. Mungkin bagi perusahaan yang memiliki badan hukum, itu pasti akan memiliki ketentuan yang berbeda dengan pihak perorangan yang datang ke kami. Yang membedakan mungkin di situ. Tapi dari sisi pelayanan, dari sisi flow proses, itu semuanya tidak ada yang berbeda. Semuanya kami perlakukan sama dan seluruhnya kami maksimalkan. Dari jenis kendaraan yang dilelang kan beragam ya, ada mobil, ada motor, hingga truk gitu ya. Secara segmen dari beberapa kendaraan itu yang penyumbang terbesar yang mana untuk secara penjualan? Kalau kita bicara segmen terbesar itu saat ini itu ada di LCGC dan LMPV. Gitu. Jadi di passenger ya berarti ya? Betul, passenger. Jadi kalau kita bicara passenger ini, kalau lebih spesifik lagi, kalau kita bicara LMPV itu contohnya Avanza, Xenia, itu bisa dibilang kayak mobil sejuta umat ya di Indonesia ya. Mobil keluarga ya. Betul. Nah itu juga menjadi kontributor terbesar di penjualan kami juga. Ditambah lagi sekarang memang segmen LCGC itu juga sangat-sangat diminati oleh customer kami karena LCGC ini mungkin lebih terjangkau ya, gitu dan lebih beragam saat ini. Atau gitu. Ada faktor pengguna yang juga banyak taksi online, Pak, untuk LCGC? Oh pasti. Jadi beberapa customer kami ini, jadi saat ini memang customer kami ini kami bisa sebut tidak lagi melulu hanya pedagang, tapi end user juga sudah mulai datang ke kami, sudah mulai menjadikan kami sebagai opsi untuk mencari mobil. Nah, memang beberapa customer yang kami temui memang dia pada saat dia mau mulai untuk beralih profesi menjadi driver taksi online gitu. Jadi tempat kami memang salah satu tempat untuk mereka untuk mencari kendaraan. Kontributor pasien ini berapa persen, Pak, dari total revenue? Kalau dari total penjualan kami, secara revenue atau unitnya? Secara unit dan revenue. Revenue-nya. Mungkin kalau secara unit itu kontributor yang masuk ke cara kami mungkin itu di angka 30-an persen. 30%? Iya.
dari total penjualan gitu. Dimana kalau kita bicara soal revenue, sebenarnya revenue itu tidak bisa dihitung secara dari segmen unitnya, Mas. Karena kalau kita bicara revenue itu biasanya semakin tinggi harga terjualnya itu akan mempengaruhi nilai revenue-nya juga gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara unit di sini mungkin mereka lebih dari kuantitinya sebenarnya. Jadi quantity itu yang mempengaruhi revenue kami. Oke, khusus untuk segmen di kendaraan komersial atau niaga sendiri seperti apa kontribusinya? Nah, segmen niaga sendiri di tempat kami saat ini memang cukup baik, terutama di dalam 5 tahun terakhir, gitu. Di mana di tahun 2023 kami juga memulai lelang alat berat. Jadi segmen alat berat ini, kalau saya boleh cerita sedikit, kami melakukan prosesnya sedikit berbeda dengan mobil passenger. Di mana alat berat ini kami jalankan secara time auction. Jadi time auction ini memang lelang yang memang sudah kami siapkan, di mana berjalan dalam satu periode waktu tertentu, gitu. Jadi kalau lelang reguler itu berjalan secara normal, secara real time. Kalau alat berat memang kami siapkan secara time auction. Nah, alat berat ini juga menjadi salah satu pendukung dari segmen niaga di tempat kami. Itu salah satunya. Nah, kemudian kalau kita bicara segmen niaga yang lain, kontributor terbanyaknya itu mungkin dari segmen truk. Segmen truk ini beberapa masuk ke kami dari rekan-rekan kami atau partner bisnis kami dari segmen rental ataupun dari segmen logistik. Gitu. Jadi mereka mempercayakan juga ke kami untuk melakukan disposal penjualan atas unit mereka. Oke. Apa perbedaan karakternya untuk lelang di kendaraan pribadi dengan kendaraan niaga, Pak? Sebenarnya perbedaan yang paling signifikan itu adalah dari proses pengecekannya. Pengecekan. Kami sebagai balai lelang, kami bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan atas unit tersebut. Nah, kalau kita bicara mobil niaga, sebenarnya pengecekannya itu bisa sedikit lebih simpel, sedikit bisa lebih praktis sebenarnya pengecekannya. Karena penilaian customer atas unit niaga dan unit passenger ini pasti akan berbeda. Pada saat mereka ketemu unit passenger, mereka akan lebih detail, mereka akan lebih teliti, mereka akan lebih lebih melihat secara detail bagaimana kondisi dari masing-masingnya. Tapi kalau kita bicara niaga, mungkin hanya beberapa poin besar yang mereka perlukan, gitu. Nah, itu kalau kita bicara karakter unit. Tapi kalau kita bicara dari karakter customer-nya sendiri, karakter customer sendiri juga akan berbeda. Nah, karena kebanyakan unit-unit yang dari segmen niaga ini, itu biasanya itu akan biasanya pola bisnisnya itu adalah B2B, di mana unit yang akan dibeli ini itu nanti akan dipakai untuk bekerja kembali dalam satu bisnis perusahaan. Gitu. Jadi yang pasti karakter dari penilaian harganya ataupun dari pertimbangan kondisi unitnya itu pasti akan berbeda dari passenger. Apakah ada batasan umum, Pak, untuk bisa menitipkan kendaraan di sini, Pak? Di JBA Indonesia tidak ada pembatasan terkait dengan tahun kendaraan ataupun dengan kondisi kendaraan. Jadi seluruh segmen itu tidak ada kami batasi. Yang paling kami utamakan dalam penitipan unit di JBA adalah legalitasnya. Utama itu legalitasnya. Betul. Selama unit itu memiliki legalitas, tidak ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan unit tersebut, itu semuanya bisa kita terima, gitu. Dan kami juga saat ini bekerja sama dengan pihak asuransi, di mana perusahaan asuransi ini memang menitipkan lelang salvage-nya. Jadi unit itu masuk ke dalam JBA itu dalam kondisi tabrakan, gitu. Jadi kondisi yang hancur dari asuransi itu masuk ke kami, itu akan kami jual dalam kondisi apa adanya. Gitu. Pak, menarik kembali soal pandemi tadi yang disampaikan, itu kan jadi masa-masa peak dari JBA Indonesia. Apakah untuk kendaraan niaga juga meningkat waktu itu? Pada saat itu mungkin didominasi oleh passenger. Kendaraan niaga memang pada saat itu secara jumlah memang tidak terlalu banyak, gitu. Jadi dominannya masih passenger pada saat itu. Baik.
Kalau dikatakan bahwasanya itu pandemi adalah masa-masa honeymoon-nya lah ya untuk FIBA Indonesia ini. Kalau melihat 2 tahun terakhir ini setelah peningkatan di masa pandemi itu, apakah cenderung melandai atau seperti apa? Oke. Jadi gini, momen pandemi itu sebenarnya bisa dibilang momen kami dalam mendapatkan kepercayaan. Di mana pandemi itu kami akhirnya bisa membuktikan bahwa kami sebagai balai lelang mampu melakukan penjualan dan dipercaya oleh customer. Kepercayaan customer kami dan kemampuan kami dalam menjual, melaksanakan lelang di masa pandemi itu, itulah yang menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari penitip unit. Sehingga kalau tadi relate dengan pertanyaan tadi bahwa 2 tahun terakhir ini itu adalah puncak dari penjualan kami selama 14 tahun berdiri. Gitu. Jadi momen pandemi itu adalah momen kami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu. Sehingga 2 tahun terakhir ini saya bisa bilang memang ini adalah rekor penjualan selama JBI berdiri di Indonesia. Oke. Khusus tahun ini Pak, review sampai akhir tahun ini seperti apa Pak? Sampai akhir tahun ini kami mengestimasikan itu lebih dari 50.000 unit akan terjual untuk mobil, dan mengestimasikan lebih dari 60.000 sepeda motor akan terjual di tahun ini. Gitu. Itu estimasi kami, dan mungkin angkanya kalau kita bicara per hari ini sudah mendekati. Bisa dikatakan kalau tren pasar lelang kendaraan di Indonesia sendiri seperti apa kalau digambarkan Pak untuk 2 tahun terakhir ini? 2 tahun terakhir ini memang ada beberapa kondisi yang kalau dibilang berpengaruh memang tidak terlalu signifikan pengaruhnya, tapi ada kami rasakan dari segmen kendaraan listrik sebenarnya. Listrik, Betul. Nah, jadi kita semua tahu bahwa saat ini produsen-produsen mobil listrik di Indonesia itu sangat luar biasa perkembangannya. Dan mobil listrik ini memang kita harus akui bahwa ini sudah menjadi salah satu opsi bagi pengguna ataupun konsumen untuk menjadikan opsi mobil yang akan mereka miliki, gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini apa yang terjadi, pertimbangan orang untuk melakukan pemilihan atas mobil-mobil BBM yang biasa konvensional itu memang agak sedikit ada perbedaan, gitu. Karena pada saat kita tahu semua sekarang bahwa mobil listrik ini harganya sangat-sangat kompetitif, di mana mereka lebih berani membelikan fitur yang lebih, kualitas yang memang saya harus akui memang banyak mobil listrik sekarang yang memang kualitasnya sangat bagus ya. Gitu, dibandingkan dengan mobil-mobil yang saat ini kita tahu sebelumnya gitu loh, dan harganya yang jauh lebih murah. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan yang mungkin berpengaruh ke kami. Artinya sekarang dengan unit yang ada sudah ada beberapa mobil listrik ya Pak? Sudah ada. Beberapa mobil listrik itu sudah masuk ke kita, dan di awal kita coba berpikir apakah ini akan disambut baik, tapi ternyata memang kehadiran mobil listrik di tempat kami cukup disambut baik oleh customer kami. Ada selentingan bahwasanya untuk di beberapa showroom yang menjual mobil listrik itu kesulitan Pak untuk menjual mobil listrik. Apa dari JBI mengalami hal yang sama Pak? Ya, kalau di JBI sendiri kalau dibilang kesulitan menjual mungkin tidak. Mungkin yang kami rasakan dalam proses pelelangan mobil listrik ini adalah penentuan harga yang tepat. Gitu. Jadi karena gini, kalau kita bicara lelang sebenarnya saya bisa ngomong di bisnis lelang ini sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dijual. Hanya saja adalah penentuan harganya sudah tepat atau belum. Gitu. Jadi mungkin dalam kami menetapkan merekomendasikan harga dari unit tersebut, itulah yang nanti perlu untuk bisa disepakati oleh pemilik mobilnya. Karena mungkin kalau untuk listrik ini depresiasinya terlalu tinggi atau gimana Pak? Betul. Jadi gini, depresiasi mobil listrik ini kami bisa ngomong memang saat ini belum terlalu stabil. Bisa sampai 50% Pak?
Oh bisa. Bisa. Sangat-sangat bisa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Mungkin kita semua tahu bahwa sekarang itu persaingan itu tidak hanya dengan mobil listrik, dengan mobil konvensional, tapi antar mobil listrik saja itu persaingannya sudah sangat ketat. Betul. Di mana mereka itu bisa mengeluarkan tipe yang sama dalam selisih 2 tahun, tapi OTR-nya tidak naik, tapi malah menurun. Gitu. Jadi pemilik mobil yang 2 tahun lalu dengan mobil yang sama tahun sekarang dengan OTR yang turun, itu pasti akan sangat-sangat mempengaruhi. Gitu. Nah, kami pun harus tetap up to date dengan informasi-informasi ini. Dan itu mungkin yang membuat beberapa showroom itu merasa kesulitan, Pak, ya, karena depresiasinya terlalu tinggi. Betul. Jadi teman-teman dari pedagang juga kan suka diskusi dengan kami juga, di mana mereka memang harus cukup berhati-hati sebenarnya dalam melakukan penawaran untuk mobil listrik. Biasa mereka itu lebih berani melakukan pembelian di tempat kami untuk segmen-segmen seperti ini apabila memang mereka sudah ada atau sudah memiliki pembeli langsung. Gitu. Itu mereka kan lebih berani sebenarnya. Oke, Pak, kembali soal kendaraan niaga, Pak. Tadi sempat mention untuk di segmen logistik, Pak, ya. Di luar logistik sendiri, segmen industri lain yang mungkin yang sudah menjadi fokus dari JBA, Pak. Mungkin mining atau perkebunan atau yang lain. Sebenarnya gini, kalau dari kami sendiri, saat ini kami membuka peluang itu ke seluruh segmen. Jadi saya sendiri memang di sini khususnya memang ditugaskan oleh JBA Indonesia untuk lebih dapat menggapai seluruh segmen perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau tadi saya bicara tentang leasing, tentang rental, logistik dan insurance, itu menjadi salah satunya sebenarnya. Tapi kalau dari kami sendiri, secara planning dari perusahaan ini, kami akan membuka potensi penitip unit ini dari seluruh segmen. Jadi kami tidak membatasi apapun segmennya, apapun bisnisnya, harusnya kami berpotensi untuk dapat bekerja sama dengan mereka. Gitu. Karena kan kalau melihat unit yang ada di depan kita ini, Pak, kan ada juga mobil blend van yang notabene itu digunakan kurir ekspres, Pak, ya. Betul. Dan itu juga menjadi salah satu target market dari JBA. Pasti. Karena kita kalau bicara tentang itu mungkin bagian dari logistik ya. Memang perusahaan logistik ini mungkin bisa macam-macam. Bahkan kemarin kita juga mendapatkan satu sumber unit itu tidak hanya mobil dari logistik, tapi juga sepeda motor. Gitu. Dari beberapa kurir motor berarti. Betul. Jadi tapi tadi seperti yang saya bilang bahwa tidak semua unit ini masuk ke tempat kami langsung dari perusahaan logistiknya. Gitu. Karena memang tidak semua perusahaan logistik ini memiliki aset secara langsung. Biasanya mereka melakukan penyewaan atau rental ke perusahaan rental, di mana nanti perusahaan rental inilah yang akan menitipkan kendaraannya ke tempat kami. Gitu. Termasuk unit-unit yang blend van ini juga dapat dari perorangan atau langsung dari kalau blend van ini kebanyakan dari corporate ke perusahaan. Dari perusahaan logistik? Iya, betul. Dan mungkin dari awareness dari JBA tentu kan tahu kan blend van ini kan lagi naik-naiknya banyak kebutuhannya. Melihat itu seperti apa, Pak? Melihat peluangnya gitu. Nah, jadi gini, saat ini memang kita bicara mobil blend van mungkin pada secara spesifik ya. Sebenarnya blend van ini di tempat kami memang bukan barang yang cukup baru sebenarnya. Sebelumnya juga cukup banyak. Ada beberapa perusahaan-perusahaan rental yang memang menitipkan blend van cukup banyak ke tempat kami. Nah, kami sendiri sebenarnya dalam hal segmen unit yang sedang naik daun lah mungkin ya kita bilang ya. Kami mungkin akan lebih memberikan highlight yang lebih kepada unit tersebut. Jadi kami memiliki data customer yang memang biasa bermain di unit blend van ataupun unit niaga. Mereka akan bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat tentang ini, gitu. Yang kami harapkan dengan mereka mendapatkan informasi yang lebih cepat dari kami, lebih detail dari kami, yang kami harapkan adalah penjualan atas unit ini juga nanti akan lebih maksimal sebenarnya. Gitu. Saat ini kalau untuk
jangkauan layanan dari JBA sendiri sudah mencapai mana saja Pak? Udah seluruh Indonesia kah? Oke. Total saat ini kami itu memiliki jangkau jaringan paling timur itu saat ini ada di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Kalau paling barat itu ada di Banda Aceh sebenarnya. Banda Aceh. Betul, Banda Aceh. Kami memiliki hub. Jadi JBA ini sendiri memang jaringannya itu hampir seluruh kota besar yang ada di Indonesia kami memiliki jaringan di situ. Total itu kami memiliki 15 cabang dan 24 hub. Nah, dari situ seluruh jaringan ini yang kami harapkan adalah bisa memaksimalkan pelayanan kami kepada penitip-penitip kendaraan dan juga kepada customer. Oke. Gitu. Kedepan untuk strategi ekspansinya untuk luar Jawa sendiri, selain dari tadi yang disampaikan di Kupang Pak atau di NTT itu Pak? Ya. Apakah sudah akan mungkin sampai ke Papua? Iya, pasti ada. Rencana-rencana itu pasti ada, tapi sebelum rencana itu kami realisasikan, kami sebenarnya harus mengukur dulu potensi dan juga dari bagaimana pengaruh jaringan yang kami tambah nanti itu berpengaruh seperti apa kepada penjualan kami, tentunya gitu. Jadi kalau misalnya rencana itu pasti ada rencana gitu. Apa challenging-nya Pak kalau di area Pulau Jawa Pak? Ya. Challenging yang paling utama itu sebenarnya adalah dari penitip unitnya dulu. Jadi pada saat kami memutuskan untuk menambah jaringan lokasi lelang, kami harus memastikan bahwa di lokasi tersebut memang sudah cukup memadai dari sisi penitip unit dan juga customer kami, gitu. Nah, kalau kita bicara geografisnya, sebenarnya di kami tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena kita tahu bahwa JBA bahwa Indonesia itu memiliki geografis yang memang berbeda-beda di masing-masing daerahnya gitu. Tapi mungkin yang kami lebih tekankan adalah bagaimana potensi dari tempat yang akan kami buka ini terhadap penjualan kami. Gitu sih. Pak, menarik dari tagline-nya sendiri kan lelang otomotif nomor 1, artinya market leader ya di balai lelang ini. Betul. Strategi untuk JBA sendiri untuk bisa stay di nomor 1 ini apa? Ya, kami sebagai perusahaan balai lelang otomotif, tadi saya sempat sebut sebenarnya bahwa kami ini adalah perusahaan yang melayani atau perusahaan di bidang jasa. Nah, salah satu strategi utama kami adalah pelayanan. Di mana pelayanan yang kami berikan kepada customer itu menjadi prioritas. Di mana dari digitalisasi ataupun teknologi yang kami selalu perbaharui, itu yang kami harapkan bisa mempermudah ataupun lebih bisa mendapatkan customer experience yang lebih simple, sederhana, tapi juga tidak terlalu merepotkan bagi customer-customer kami. Nah, itu kalau strategi kami dari sisi customer. Dari sisi penitip lelang, kami juga berupaya bahwa kami sebagai balai lelang dapat memberikan penjualan yang sangat maksimal kepada mereka. Karena tujuan utama mereka juga menjual atau melelangkan di tempat kami, tujuan utamanya adalah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Jadi itu memang yang menjadi strategi utama kami. Kami tidak bisa melepaskan dua sisi ini karena semuanya harus mendapatkan yang maksimal dari JBA. Kalau dari sisi digitalisasi, apakah nanti next ada improvement lagi Pak ke depan? Ya, pasti. Jadi kami di JBA ini tidak pernah berhenti untuk melakukan improvement. Di awal kami sudah memiliki sistem lelang, semua orang bisa mengikuti lelang. Saat ini bagaimana orang itu tidak perlu lagi untuk hadir ke tempat kami untuk mengikuti lelang. Kedepannya kami juga akan melakukan develop ataupun improvisasi kepada teknologi atau sistem kami supaya itu lebih mempermudah lagi. Umumnya kalau yang dilakukan oleh JBA untuk digitalisasi itu goals-nya apa Pak? Apakah efisiensi atau untuk service excellent ke customer atau apa yang diinginkan? Betul. Prioritas kami pasti service, Mas. Itu sudah pasti. Jadi apapun yang kami lakukan, perkembangan ataupun perubahan di JBA ini tujuan utamanya adalah untuk melayani. Di mana
perubahan yang kami buat ini diharapkan dapat lebih mempermudah ataupun menyenangkan proses dari customer-customer kami. Tujuannya ke sana. Pak, kembali soal pandemi tadi kan ternyata tidak berdampak, Pak ya. Tapi kan ada faktor-faktor eksternal lain yang mungkin secara tidak langsung berdampak, seperti mungkin ada kenaikan suku bunga atau penurunan daya beli. Apakah itu berdampak juga? Betul. Nah, jadi memang momen pandemi itu tadi saya jelaskan memang tidak terlalu mempengaruhi dari sisi jumlah penjualan. Tapi mungkin yang lebih berpengaruh adalah seperti ini. Yang kami rasakan pada saat pandemi itu adalah daya beli yang memang menurun. Itu yang memang kami rasakan. Jadi walaupun penjualannya cukup meningkat pada saat itu, tapi dari hasil penjualannya kami memang cukup melihat bahwa ternyata dampak yang dirasakan itu adalah dari penurunan nilai penjualan, nilai kendaraannya. Jadi biasa kendaraan contoh, biasa kendaraan ini kita sudah sama-sama tahu market price-nya itu bisa di 150 atau di 100 juta gitu. Nah, tapi pada momen itu mungkin ada penurunan sekitar 5-10%. Gitu dari total penjualannya. Gitu. Di luar dari strategi untuk digitalisasi, Pak, tentu kan JBA akan selalu untuk kolaborasi, Pak, ya, untuk bisa mengembangkan pasarnya. Apa yang sudah dilakukan, Pak, untuk JBA, Pak? Jadi gini, untuk kami sendiri saat ini memang penjualan yang kami utamakan itu saat ini kami bagaimana untuk meningkatkan customer dari sisi end user. Itu sebenarnya tujuan utama kami saat ini. Jadi tadi saya jelaskan bahwa memang di JBA ini mayoritas customer atau pembeli kami itu dari teman-teman pedagang. Nah, yang kami upayakan adalah bagaimana secara umum JBA ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat awam, sehingga masyarakat awam itu lebih paham bagaimana proses lelang ini berjalan di Indonesia dan menjadikan kami sebagai salah satu opsi dalam mencari kendaraan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi mungkin arahnya akan ke sana. Artinya ke depan juga mungkin menggandeng banyak pihak, misal perusahaan pembiayaan atau perusahaan lain yang mungkin untuk kolaborasi bisa. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi begini, kita tahu bahwa untuk masuk ke dalam segmen retail ini, saya sebutnya retail ya. Untuk masuk dalam segmen ini, kami tidak mungkin bisa berjalan sendirian. Kami akan memerlukan beberapa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan terkait, karena kami sendiri memang di sini hanya pure menjalankan bisnis lelang, gitu. Nah, mungkin untuk menambah pelayanan ataupun menambah segmen-segmen kebutuhan yang lain itu, kami mungkin akan membuka kolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang terkait. Gitu. Melihat untuk tahun depan nih, Pak, 2026, apa yang akan dikerjakan dan apa targetnya, Pak, untuk JBA, Pak? Yang pasti kalau target penjualan itu pasti akan meningkat terus, Mas. Gitu. Kita nggak pernah turun. Pak, dari tahun sebelumnya? Secara prediksi awalnya, mungkin kami memang memprediksi bahwa tahun 2026 itu bukan tahun yang cukup cerah buat kami sebenarnya, tapi kami harus tetap optimis bahwa tahun 2026 ini kami bisa meningkatkan penjualan itu sampai 5-10%. 5-10%. Dari tahun ini. Jadi at least kepercayaan diri kami masih tetap terjaga sampai saat ini. Dan yang pasti untuk mencapai target itu kami juga harus meningkatkan berkaitan juga dengan pelayanan yang kami berikan kepada customer kami. Paling terakhir mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk user, konsumen atau yang mitra yang ingin terlibat di bisnis dari JBA Indonesia? Baik, mungkin kepada seluruh customer kami, mungkin saya coba berbicara untuk customer yang existing dulu. Kami dari JBA Indonesia mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk kontribusinya selama ini bekerja sama dengan kami. Dan bagi seluruh perusahaan ataupun sektor-sektor bisnis yang saat ini belum
terlalu awam dengan kami PT JBA Indonesia membuka diri ataupun kami memiliki keinginan untuk dapat bekerja sama dalam seluruh perusahaan yang di Indonesia untuk kami bisa membantu melakukan penjualan unit secara lelang di seluruh cabang-cabang kami, itu dari Aceh sampai pun ke Nusa Tenggara Timur. Itu kami akan menyiapkan lahan, kami juga akan menyiapkan customer, seluruh penjualan akan kami laporkan secara transparan, dan itu kami lakukan secara offline dan pun online. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tebah untuk waktunya, sukses untuk Sama-sama. JBA Indonesia. Sama-sama.